Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung. Alhamdulillah pagi hari ini kami ditemani Ustazah Yuyu Sri Rahayu. Kita akan sama-sama membahas yaitu keistimewaan Ramadan. Pendengar, berbicara keistimewaan Ramadan dibandingkan dengan bulan lain memang cukup luar biasa. Salah satunya kalau kita melihat di luar Ramadan, kita membaca satu huruf Al-Quran itu hanya dibalas oleh hanya 10 kebaikan. Tapi ketika masuk Ramadan, Allah melipat gandakan dari apa saja amal-amal baik kita, dan masih banyak yang lain pendengar. Sampai-sampai walaupun itu masih dikategorikan lemah hadisnya, bahwa tidurnya saja dicatat menjadi orang yang beribadah pada Allah. Mungkin kalau dibandingkan kita gibah di saat berpuasa, lebih baik tidur, lebih baik kita diam, karena itu akan mengurangi pahala dari ibadah puasa kita. Baik pendengar, seperti apa keistimewaan Ramadan? Kita akan menyimak seperti apa oleh Ustazah Yuyu Sri Rahayu. Silakan Bu Ustazah. Ahsan, jazakallah Pak Haji. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahrul ramadhana sahrul siyam, sahrul Quran, sahrul barokah, sahrul magfirah, sahrul lailatul qadar. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ilal yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat sadaqallahul adim. Alhamdulillah pemirsa setia Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, kita kembali dipertemukan hari ini untuk kembali mengkaji syariat Islam, apa saja yang harus kita pelajari gitu ya sebelum memasuki bulan suci Ramadan, dan apa yang harus kita tahu keutamaan di Ramadan. Maka hari ini kita akan kupas bahasanya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita akan kupas mengenai keistimewaan Ramadan. Nah, sebelum keistimewaan Ramadan, bahwa kita sekarang ada di penghujung bulan Sya'ban, di mana kita ketahui bahwa di Sya'ban ini adalah nisfu Sya'ban kemarin itu adalah diangkatnya amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah pernah pemirsa setia Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun berada, kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah puasa kita di Ramadan tahun kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dosa-dosa kita apakah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Ramadan tahun kemarin itu baru disetorkannya itu kemarin di nisfu Sya'ban gitu ya. Apakah kita pernah bertanya? Kalau kita bertanya dalam diri, takutnya ya Allah, ibadah saya tidak maksimal tahun kemarin, dosa-dosa saya belum diampunkan oleh Allah, amalan puasa saya yang tahun kemarin tidak diterima oleh Allah gitu ya. Itu harus jadi pelajaran untuk kita, jadi pemikiran untuk kita. Kalau kita masih merasa seperti itu, maka perbaiki. Di Ramadan ini kita harus lebih baik lagi, lebih mempersiapkan lagi, lebih mempersembahkan lagi amalan-amalan ibadah kepada Allah, itu ya. Dan kita juga harus paham mengenai keutamaan, keistimewaan apa saja yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Contoh ya, ambil ilustrasi. Kalau misalkannya kita memberikan emas ataupun uang kepada anak kecil yang usianya itu 2 tahun, coba apa yang akan dia lakukan? Dia akan meremas uang tersebut lalu melemparkannya, atau mungkin dia sobek-sobek uang tersebut. Atau emas kita berikan kepada dia, anak usia 2 tahun tersebut mungkin digigit, dimakan, atau bahkan dilempar-lempar, dibikin mainan. Nah, itulah ilustrasi Allah kepada kita gitu ya, bahwa kalau kita paham mengenai keutamaan Ramadan, kita tidak akan seperti anak kecil tersebut. Kita tahu uang dan emas itu berharga,
pasti akan kita gunakan dengan sebaik-baiknya, akan kita terima dengan bergembira gitu ya. Begitupun dengan Ramadan. Ramadan itu banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan. Maka kalau kita mau keistimewaan itu kita dapatkan, sambutlah Ramadan itu dengan penuh kebahagiaan dan isi Ramadan itu dengan pahala-pahala kebaikan. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa panen pahala di akhir Ramadan itu ya. Apa gelar yang akan kita dapatkan? La'allakum tatakun, yaitu orang yang bertakwa. Gitu ya. Nah, maka dari itu kalau kita ingin menjadi orang yang tidak rugi, orang yang beruntung di akhir Ramadan nanti, maka kupaslah atau cari tahu oleh kita apa saja sih keistimewaan, apa saja sih keutamaan Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, yang pertama, keistimewaan dari Ramadan itu adalah adanya atau turunnya perintah puasa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah yaitu ayat 185, di sana penggalannya itu berbunyi seperti ini. Pamang syahida syahrul ramadana minkum falyashum, apabila engkau bertemu dengan bulan Ramadan maka diwajibkan untuk kamu berpuasa. Itu ya, jadi Allah menurunkan perintah kita melaksanakan ibadah puasa itu adalah di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa bunyal islamu khamsah, Islam itu dibangun atas 5 perkara gitu ya. Asyhadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aqimus salat wa ittaiz zakat wa shaumar ramadan wal hajjal baiti. Nah, di sana ada perintah untuk melaksanakan ibadah puasa gitu ya di bulan Ramadan. Jadi keistimewaan yang pertama, Allah memberikan perintah kepada kita selaku umat muslim itu melaksanakan puasa, karena sebetulnya pemirsa zaman dahulu itu Rasulullah kita itu sering diejek oleh kaum kafir Quraisy pada zaman itu. Kenapa? Karena mereka mengira bahwa Muhammad itu mengikuti ajaran kami gitu ya. Puasa yang dia lakukan itu adalah ikut ajaran kami, karena memang sebelum turunnya perintah puasa di bulan Ramadan, kita itu ikutnya itu adalah pada zaman dahulu itu Nabi itu mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi Musa, yaitu puasanya itu adalah puasa di bulan Muharram gitu ya, 10 Muharram. Maka jadi ejekan gitu ya oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu. Nah, maka dari itu Allah menurunkan perintah kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh itu, yaitu di bulan Ramadan, yang mana ayat suci Al-Qur'annya itu turun di Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu jadi sebulan penuh. Bahkan kepada Rasulullah itu ada yang bertanya, para sahabat, ya Rasulullah, berapa lama sih kita berpuasa gitu ya? Maka kata Rasul, hakaza wa hakaza wa hakaza gitu ya. Jadi 30 kata Rasul, tapi beliau menyambung lagi gitu ya, isyaratnya hakaza wa hakaza gitu ya. Yang satu tuh dilipat jarinya gitu ya. Jadi menandakan bahwa puasa di bulan Ramadan itu adalah 29 atau 30 hari gitu ya. Karena yang namanya penanggalan di tahun Hijriah itu setiap bulannya itu hanya 2 pilihan, ada yang 29, ada yang 30. Kalau misalkannya 29 belum terlihat hilal untuk bulan berikutnya, maka digenapkan menjadi 30. Jadi puasa kita di bulan Ramadan itu lamanya itu adalah 1 bulan penuh. Bisa 29, bisa 30 hari gitu ya. Itu jadi keistimewaan yang pertama adalah Allah menurunkan perintah kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, keistimewaannya itu adalah Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 185 yang berbunyi syahrul ramadanallazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa di bulan Ramadan itu adalah Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan. Yang kita ketahui di surat Al-Qadar bahwa turunnya Al-Quran itu adalah di malam Lailatul Qadar. Itu ya, yang mana Rasul pada saat itu sedang di Gua Hira, kemudian mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, menggigil gitu ya, karena disuruh ikra gitu ya, bacalah gitu ya, sampai akhirnya Rasul bisa membacakan ikra bismikal ladzi khalaq gitu ya. Itu adalah ayat yang pertama turun. Nah, sebelumnya gitu ya, Allah menurunkan Al-Quran tersebut di malam Lailatul Qadar. Allah menurunkan dulu Al-Quran itu adalah dari Allah langsung ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit dunia. Nah, dari langit dunia itu baru Allah
memerintahkan malaikat Jibril untuk mewahyukannya, menurunkannya kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad juga menyampaikannya kepada kita selaku umatnya. Jadi Al-Quran itu berproses, pemirsa ya, diturunkannya itu selama kurang lebih 23 tahun. Itu ya, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi tidak langsung di bulan suci Ramadan. Tapi kenapa kita sering memperingati nuzulul Quran gitu ya? Kenapa tanggal 17 Ramadan kita peringati sebagai nuzulul Quran? Karena memang awal muasalnya diturunkannya ayat suci Al-Quran itu di bulan suci Ramadan. Tapi berikutnya ada yang diturunkan di bulan Dzulqa'dah, ada yang diturunkan di bulan Dzulhijjah, ada yang diturunkan di bulan Rajab gitu ya. Semuanya mengikuti peristiwa-peristiwa kejadian gitu ya di hari-hari berikutnya seperti itu. Itu jadi keistimewaan yang kedua adalah Allah menurunkan Al-Quran sebagai mujizat untuk Nabi Muhammad dan juga untuk petunjuk pedoman kepada umatnya sampai sekarang kita ambil sebagai pedoman hidup itu di bulan suci Ramadan gitu ya. Dan Al-Quran itu harus jadi pedoman untuk hidup kita ya. Jangan sampai hanya kita membacanya saja tapi tadaburi gitu ya, pahami isinya supaya kita bisa mengamalkan apa isi-isi dari Al-Quran tersebut gitu ya. Seperti itu. Yang ketiga, kenapa bulan Ramadan itu istimewa? Karena ada satu malam yang spesial dari Allah, yang mana malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan gitu ya. Kalau dihitung-hitung matematika itu jumlahnya itu adalah 83 tahun 4 bulan gitu ya. Kebayang oleh kita Allah memberikan bonus-bonus kebaikan kepada kita hanya di satu malam saja. Sangat rugi sekali kalau misalkannya kita tidak bisa mengambil satu malam tersebut di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di malam Lailatul Qadar tersebut satu, Allah memberikan bonus kepada kita. Nih ibu-ibu biasanya nih ya, kalau mau mendekati Ramadan kan yang kita cari itu biasanya ke mall itu adalah diskonan ya. Buy one get one gitu ya, atau buy two get three gitu ya. Nah ini Allah di malam Lailatul Qadar itu khusus justru mengobrol pahala untuk kita gitu ya. Apakah kita tidak tertarik gitu ya kalau kita melaksanakan ibadah hanya di setengah malam saja, tapi pahala kebaikannya akan Allah berikan kepada kita selama 83 tahun 4 bulan ya. Nanti pahala kebaikan kita akan bisa menyamai dengan umat-umat Nabi terdahulu gitu ya, karena umat Nabi Muhammad itu memang usianya itu sangat pendek ya, tidak lebih dari 60 sampai 70 tahun gitu ya, seperti itu. Nah kemudian di Lailatul Qadar itu juga ada berkah dari Allah, sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4 ya, yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatil mubarakah itu ya, inna kunna mungzirin, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan di malam keberkahan itu, yaitu di malam Lailatul Qadar, kamilah yang memberi peringatan gitu ya. Dan kemudian piha yu'rafu kullu amrin hakim, pada malam itu Allah menjelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah itu ya. Jadi di malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan, karena Allah langsung turun ke langit dunia melihat siapa hambanya yang sedang berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, baik itu meminta kebaikan pahala, baik itu memohon ampunan, itu terjadinya di malam Lailatul Qadar gitu ya. Yang ketiga yang berikutnya adalah di Ramadan itu keistimewaannya adalah ada yang namanya ibadah qiyamul lail, dan itu sebagai penggugur dosa untuk kita. Ya, sebagaimana Rasul bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bahwa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambik gitu ya. Dan satu lagi ada juga man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambik. Jadi di bulan Ramadan itu banyak sekali pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dari pagi sampai pagi lagi gitu ya, 24 jam itu penuh. Dan ini bagi siapa? Bagi orang yang soma Ramadan. Jadi pada pagi harinya sampai sorenya dia berpuasa, dan dari malamnya man koma jadi mendirikan sholat gitu ya. Jadi dua, yang pagi harinya dia melaksanakan saum,
yang malam harinya dia melakukan sholat, maka dia yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah, yaitu pahala kebaikan dari Allah melebihi pahala-pahala di bulan-bulan yang lainnya, karena tidak ada di bulan lain pahala seperti di bulan Ramadan gitu ya. Dan itu merupakan penggugur bagi dosanya, penggugur dari dosa, karena yang namanya dosa itu pasti semuanya juga mempunyai dosa ya pemirsa. Tidak ada orang yang tidak punya dosa, pasti semuanya punya dosa. Dan pada saat momentum di Ramadan ini adalah kita memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung yang dipancarluaskan melalui FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Tentu saja Anda bisa melihat kami langsung di channel YouTube Mutiara Pagi RRI Bandung atau di RRI Bandung Live. Pagi hari ini pendengar masih bersama Ustazah Yuyus Sri Rahayu. Kita sama-sama membincangkan tentang keistimewaan Ramadan. Salah satunya pendengar bahwa Ramadan sangat istimewa, yaitu turunnya Al-Quran, dan ada satu malam yang sangat istimewa dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Seperti apa lagi pendengar keistimewaan Ramadan? Kita simak kembali dari Ustazah Yuyus Sri Rahayu. Baik, itu baru 4 keistimewaan yang kita pelajari ya. Yang berikutnya keistimewaan di bulan Ramadan itu adalah Allah membukakan pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan membelenggu setan-setan. Itu ya, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari Muslim bahwa idza jaa ramadana putihat abwaabul jannah wa ghliqat abwaabun nar wa sufidat sayatin gitu ya, bahwa di sana apabila telah datang bulan suci Ramadan maka Allah membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan membelenggu setan-setan. Itu ya. Jadi kita ibadah akan sangat khusyuk sebetulnya kalau kita tahu ilmunya gitu, bagaimana cara supaya melaksanakan ibadah puasa itu tidak terganggu oleh setan gitu ya. Karena sahabat Rasul itu ada yang berpesan kepada kita gitu ya. Kalau tidak salah itu namanya Zubair ya. Zubair itu berpesan kepada kita, kalau misalkannya aku dianugerahi usia untuk sampai ke bulan Ramadan gitu ya, maka aku akan melakukan puasa itu bukan hanya tubuhku saja, tapi mataku akan puasa, telingaku akan puasa, lisanku akan puasa, hatiku akan puasa gitu ya. Beliau sampai segitunya, sampai-sampai beliau itu kalau ditanya itu tidak mau menjawab gitu ya, kalau sekiranya tidak perlu, sampai-sampai dikatakan seperti orang yang bisu. Kenapa? Karena ingin menjaga bahwa amalan puasa di Ramadan itu ingin dia jaga supaya mendapatkan pahala kebaikan dari Allah. Jadi tidak hanya puasanya itu lapar dan dahaga saja, karena jelas di sini pintu surga dibuka gitu ya, neraka ditutup, dan juga setan dibelenggu gitu ya, kecuali ada setan dalam jenis manusia gitu ya yang mengganggu. Maka untuk menjaga kita dalam berpuasa itu supaya tidak tercemari dengan hal yang tidak baik, Jubair itu menyarankan kepada kita puasa, mata kita puasa, telinga kita puasa, hati kita puasa, lisan kita puasa. Puasanya mata tuh seperti apa? Jangan melihat yang tidak perlu kita lihat, itu ya, tontonan-tontonan yang mungkin bisa membatalkan pahala puasa. Jangan mendengar yang tidak perlu kita dengar, misalkannya mendengarkan musik-musik yang tidak islami gitu ya, seperti itu. Atau jangan berkata yang tidak baik, berbohong, berdosa, itu bisa membatalkan puasa, pahala puasa gitu ya. Dan juga menjaga hati kita, hati supaya tidak berburuk sangka kepada orang lain, senantiasa husnudzon gitu ya. Maka lebih baik menyarankan para ulama itu kepada kita, kalau tidak ada aktivitas yang tidak penting, mending kita i'tikaf di masjid gitu ya. Kenapa? Karena kalau di masjid pasti akan terjaga, minimal akan terjaga dari pandangan, pendengaran gitu ya, ucapan yang tidak baik gitu, seperti itu. Itu keutamaan yang kelima. Dan keutamaan yang keenam adalah Allah membuka pintu taubat kepada setiap manusia di setiap malamnya. Bahkan pada saat dia berbuka puasa itu Allah sediakan ampunan untuk dia gitu ya. Maka kita juga harus menggunakan atau memanfaatkan waktu berbuka puasa itu untuk berdoa mohon kepada Allah. Itu ya, sebagaimana kata hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad bahwa lillahi inda kulli fitri u'tuqa gitu ya, bahwa sesungguhnya Allah di setiap waktu berbuka puasa itu ada orang-orang yang diampunkan dosanya. Siapa yang orang diampunkan dosanya? Yang meminta kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah gitu ya.
meminta ampunan, ya Allah sebelum kita meminum nih minuman yang akan kita minum pada saat berbuka puasa, mohon dulu ampunan kepada Allah. Dan ini ilmu juga untuk kita bahwa doa untuk berbuka puasa itu selama ini saya juga diajarkan oleh kedua orang tua saya dulu ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Padahal ada hadis yang lebih sahih gitu ya, yang harus kita pelajari dan kita hafalkan supaya nanti di Ramadan kita sudah terbiasa. Apa doanya? Dahabba doma'u wabtalatil uruku wasabata ajru insyaallah. Itu yang lebih sahih hadisnya. Jadi untuk berbuka puasa itu mohon kepada Allah ampunan. Karena pemirsa setia Mutiara Pagi RRI Bandung, Allah itu memberikan ampunan juga jor-joran gitu ya kepada orang muslim pada saat Ramadan. Kita ambil contoh, misalkannya di satu rutan ya, rumah tahanan gitu, ada banyak tahanan yang mungkin diberitakan oleh sipirnya pada saat itu akan mendapatkan remisi ampunan. Gitu ya, akan mendapatkan remisi ampunan. Coba dibayangkan kalau sudah mendengar kabar seperti itu, otomatis kan si tahanan tersebut menjaga akhlak, menjaga adab. Bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan remisi tersebut gitu ya, bisa mendapatkan pengurangan tahanan tersebut gitu ya, pengurangan hukuman tersebut. Maka itu bisa jadi contoh sebetulnya untuk kita. Kalau kita ingin mendapatkan remisi ampunan dosa dari Allah, maka manfaatkan di bulan Ramadan itu, banyaklah kita bertaubat, banyak beristighfar, mohon ampunan kepada Allah, supaya begitu kita selesai bulan Ramadan itu dosa-dosa kita diampunkan. Karena kata malaikat Jibril itu celakalah gitu ya, celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Maka kata Rasul apa? Diaminkan, amin kata Rasul gitu ya, seperti itu. Begitu harus memanfaatkannya kita dalam hal waktu istimewa di bulan Ramadan tersebut gitu ya. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami RRI Bandung di program Mutiara Pagi. Subhanallah, walhamdulillah, pagi hari ini kita menyimak apa yang disampaikan Ustazah Yusri Rahayu. Ternyata begitu banyak keistimewaan di bulan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan tentu pendengar kita bisa memanfaatkannya, beribadah secara maksimal, baik ibadah makdoh maupun ghair makdoh. Dan bukan saja itu saja pendengar, kita meningkatkan kembali kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, tentu dengan berbagai hal yang bisa kita upayakan, bisa kita lakukan, karena kesempatan tidak akan datang dua kali pendengar. Marilah kita isi semaksimal mungkin. Baik pendengar, di ujung pertemuan kita masih tersisa waktu, kita akan memantapkan kembali persiapan atau keistimewaan yang lain selama bulan Ramadan. Silakan Ustazah. Ya, itu baru 6 tadi ya keistimewaan di bulan Ramadan. Yang ketujuh, keistimewaan di bulan Ramadan itu adalah sebab dihapuskannya dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pagi ke pagi itu semuanya berisi ampunan dari Allah. Kalau kita tahu waktu-waktu mustajab. Karena ibu-ibu, bapak-bapak pemirsa setia Mutiara Pagi RRI Bandung, di setiap hari, setiap pekan, setiap bulan itu ada hari-hari yang istimewa gitu ya, ada waktu-waktu yang mustajab atau istimewa. Contoh misalkannya di setiap hari itu ada yang mustajab waktu gitu ya, itu di sepertiga malam. Yang kedua itu di setiap pekannya itu adalah di malam Jumat. Di malam Jumat itu adalah waktu yang istimewa. Dan yang di bulanan itu adalah Ayamul Bid. Dan yang di tahunan itu adalah Ramadan gitu ya, Ramadan. Jadi waktu yang paling mustajab di mana Allah mengobrol ampunan kepada kita. Kalau kita tahu waktu yang mustajab tersebut, kita pasti tidak akan melewatkan hal tersebut itu ya, karena di bulan Ramadan ini adalah Allah menghapuskan dosa-dosanya gitu ya, dosa-dosa hamba yang memang meminta ampunan kepada Allah di setiap harinya. Karena kita ingin ya diampunkan dosa kita, dan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang tidak punya dosa, semuanya pasti memiliki dosa ya. Dan yang berikutnya keistimewaan Ramadan itu yang ke-8 adalah apabila kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sebulan penuh, kita kemudian bertemu dengan bulan Syawal, maka sempurnakanlah puasa kita dengan 6 hari di bulan Syawal. Apa faedah keutamaannya?
ibarat dia berpuasa 1 tahun penuh gitu ya. Karena saya pernah menyampaikan juga kepada pemirsa, yang namanya puasa Ramadan itu ada qobliyah dan ba'diyahnya. Qobliyahnya itu di bulan Sya'ban, ba'diyahnya itu di bulan Syawal. Nah, kalau di Sya'ban kita bisa berpuasa, di Ramadan kita full berpuasa, di Syawal juga kita tutup dengan 6 hari puasa, maka itu pahalanya sama dengan 1 tahun kita berpuasa. Gitu ya. Dan yang ke-9, keutamaan atau keistimewaan di bulan Ramadan itu adalah siapa yang di antara kita itu sholat dengan imam sampai selesai sholatnya gitu ya, mengikuti sholat fardu, kemudian sholat tarawih, qiyamul lail gitu ya, ikut dengan imam sampai selesai, maka dia dicatat oleh Allah mendapatkan pahala sholat sepanjang malam. Mungkin punten ini sering kita juga temui, belum beres sholat sholat tarawih sudah pulang duluan gitu ya, imam belum selesai tapi sudah pulang duluan. Nah, jangan sampai seperti itu kalau kita ingin mendapatkan keistimewaan Ramadan, yaitu sholat itu sampai selesai dengan imam selesai kita juga selesai. Nah, itu baru bisa kita juga beranjak pulang ke rumah gitu ya. Karena kalau ingin mendapatkan keistimewaan, kita dicatat sebagai pahala sholatnya itu sepanjang malam, selesaikan sholat kita sebagaimana imam menyelesaikan sholatnya. Nah, yang terakhir yaitu apabila seseorang itu mendapati Ramadan, maka akan mendapati 2 kegembiraan. 2 kegembiraan yang akan dia dapatkan. Yang pertama adalah farhatan indal fitri wa farhatan indal liqa'i rabbi. Itu kegembiraan, kebahagiaan yang pertama adalah dia akan bertemu dengan Idul Fitri gitu ya. Idul Fitri, dan juga akan bertemu dengan saat berbuka itu saat berbahagia. Kalau orang yang berpuasa itu pada saat berbuka berbahagia, kemudian pada saat selesai nanti melaksanakan ibadah Ramadan sebulan penuh ketemu dengan Idul Fitri akan sangat berbahagia sekali ya. Dan yang kedua akan bertemu dengan Allah, karena kata Allah saumili, puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalas segala pahala kebaikan untuk umat yang mau melaksanakan ibadah puasa tersebut. Itu ya, banyak sekali keistimewaan yang harus kita manfaatkan di bulan Ramadan ini gitu ya. Jangan sampai terlewatkan supaya kita mendapat gelar al-muttaqin tersebut ya. Jadi itu ya kesimpulannya. Jadi keistimewaan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan manfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai terlewatkan gitu ya Pak Haji. Jangan sampai terlewatkan, tadi banyak sekali keistimewaannya gitu ya. Diperintahkan untuk berpuasa, kemudian juga diturunkannya ayat suci Al-Quran, ada 1 malam yaitu malam Lailatul Qadar, ada juga malam pengampunan dari Allah gitu ya, diampunkan segala dosa, ada juga dihapuskannya dosa-dosa kita, dan juga ditambahkannya juga keberkahan kalau kita mau berpuasa sesudah Ramadan itu ditambah 6 hari di bulan Syawal, dan juga sholat qiyamul lailnya juga harus bareng-bareng dengan imam sampai selesai gitu ya, kalau ingin dicatat sebagai pahala sepanjang malam kita melakukan sholat. Dan bergembira pada saat berbuka, pada saat nanti menjelang Idul Fitri gitu ya, bertemu dengan hari yang fitri, dan nanti akan dipertemukan dengan Allah. Itu yang paling utama adalah kita itu akan dipertemukan dengan Allah itu ya, seperti itu saja. Baik, terima kasih Bu Ustazah Yuyusri Rahyu. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan oleh pendengar dan pemirsa. Di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat serta ampunan dan keberkahan, serta banyak lagi istimewa-istimewa yang lain. Pendengar, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi Rim Bandung. Insya Allah di kesempatan lain kita akan jumpa kembali dengan tema dan topik yang berbeda. Dan mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah dan kita dipanjangkan umur, bisa terus menimpa ilmu yang bermanfaat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mewakili kerabat kerja yang bertugas atas mita solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.